Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel. Agak-agak pedas sedikit lah. Tragedi di rumah dinas Irjen Freddy Sambo sekarang sudah nampak titik terangnya. Setelah Baradae dinyatakan tersangka dan langsung ditahan. Nah, kemudian dilakukanlah terus penyidikan. Akhirnya juga bertambah lagi lah para tersangka, termasuk Freddy Sambo sendiri. Sudah nyatakan tersangka dan sudah langsung ditahan. Berarti apa? Berarti kasus ini sudah mulai tampak titik terangnya. Nah, seandainya, ini kita berandai-andai nih, seandainya dari awal kasus ini cepat diproses. Nah, setelah diperembakkan langsung Baradae itu ditahan, bisa jadi kasus ini sekarang mungkin sudah sampai ke pengadilan. Ini menurut saya sebagai masyarakat biasa. Tapi karena kasus ini banyak juga masalahnya, terutama ada dugaan penghambatan penyelidikan yang mana juga sudah dinonaktifkan perwira menengah, ada juga perwira tinggi. Nah, sekarang juga ada dugaan 25 orang polisi yang sudah diduga, istilahnya diduga ikut dalam penghambatan penyelidikan ini. Nah, jadi sekarang yang kita tunggu adalah tentu supaya kasus ini cepat sampai ke pengadilan. Nah, kita akan tahulah siapa sebetulnya yang salah, siapa sebetulnya yang tidak salah. Di pengadilan lah tempatnya yang sebetulnya yang akan kita tunggu. Kita tunggu saja. Nah, sekarang kita coba akan bicara sedikit saja nih. Yaitu ada satu institusi yang saya lihat dari awal kasus ini bergulir begitu aktif betul nih, melakukan penyelidikan lah, saya silahkan. Siapa itu? Itulah yang namanya Komnas HAM, Lembaga Hak Asasi Manusia. Nah, apa sebetulnya yang dicari oleh Komnas HAM ini sebetulnya dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua ini? Itu yang kita tunggu. Nah, tentu Komnas HAM nanti sudah pasti akan mengasih rekomendasi. Kalau pidananya ya itu ranahnya kepolisian lah. Nah, apa rekomendasi dari Komnas HAM ini nantinya? Nah, apakah ada pelanggaran hak asasi manusia di sini? Bagaimana nanti pelanggarannya? Apakah pelanggarannya HAM berat, HAM ringan? Nah, itu yang kita tunggu. Nah, sekarang kan Komnas HAM juga, saya baca berita, juga akan memanggil 25 orang polisi yang diduga menghambat penyelidikan dalam kasus ini. Dan juga berencana juga memanggil Freddy Sambo yang sudah dinyatakan tersangka nih. Nah, jadi hal beginilah nanti sebetulnya yang kita tunggu. Rekomendasi apa yang akan diberikan oleh Komnas HAM dalam kasus yang cukup ramai ini, yang menyedot perhatian publik sampai presiden pun ikut berbicara. Inilah nanti kita tunggulah ya, apa nih rekomendasi sebetulnya dari Komnas HAM ini. Tapi saya sebagai masyarakat biasa ada pesan sedikit nih sebetulnya kepada Komnas HAM ini. Sebetulnya ada satu pekerjaan sebetulnya yang harus dikerjakan oleh Komnas HAM ini, yang harus dicari betul nih.
pelanggaran hak asasi manusianya, yaitu masalah di Papua. Sebab sekarang yang mati itu bukan aparat lagi. Yang mati itu adalah warga sipil. Nah, ini yang selama ini yang tidak kita lihat perhatian dari negara. Nah, kalau kasus ini cobalah kita lihat, semua menjadi perhatian. Presiden, anggota DPR, menteri-menteri semua memperhatikan kasus ini. Sedangkan yang di Papua bukan satu atau dua orang yang mati, warga masyarakat. Sudah sampai 10 orang yang mati. Nah, mana perhatian dari pemerintah? Nah, mana nih Komnas HAM-nya? Apakah itu bukan pelanggaran hak asasi manusia? Rakyat mati akibat dari apa? Dari konflik yang tidak urusan rakyat. Hak rakyat untuk hidup terganggu sampai rakyat mati. Kenapa? Karena keserakan segelintir orang yang ingin berkuasa. Inilah yang sebetulnya Komnas HAM itu masuk ke sana, cari itu permasalahannya apa, siapa yang salah sebetulnya. Apakah ini bisa, dugaan saya, bisa jadi pemerintah tidak begitu memperhatikan masalah di Papua ini. Nah, kok tiba-tiba ada satu masalah tertembaknya seorang polisi, presiden pun ikut bicara. Nah, di Papua itu, lihat, warga sipil, hak hidup di negara yang sudah 77 tahun merdeka masih terganggu. Hak hidup masyarakat, hak kebebasan masyarakat masih terganggu. Nah, di sanalah sebetulnya kalau menurut saya Komnas HAM harus masuk, cari betul apa permasalahannya, sedikit betul siapa sebetulnya yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa warga negara yang tidak berdosa akibat konflik yang sampai sekarang belum tahu kapan berakhirnya di Papua itu. Nah, inilah sebetulnya tantangan dari Komnas HAM. Oke lah, kasus ini Komnas HAM juga ikut terlibat miliki. Yuk silahkan kasus ini. Tentu seperti saya katakan tadi, tentu ada hasilnya. Apa nanti rekomendasi dari Komnas HAM. Tapi tetap saya berharap sebagai masyarakat biasa, saya mohon kepada Komnas HAM untuk ikut terlibat di dalam masalah yang terjadi di Papua itu sekarang, yang menyebabkan warga sipil yang tidak berdosa ikut menjadi korban. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.